besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Selagi aku masih kuat,
Sesuai dengan judul pujian kita kali ini, hidup ini adalah kesempatan. Maka pujian ini menginspirasi kepada kita semua, supaya kita jangan menyia-nyiakan waktu yang telah Tuhan beri. Seperti tema ibadah kita kali ini, berpegang teguh pada pengharapan. Seperti firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan pasti dan amin. Itulah yang senantiasa kita harapkan. Kita diinspirasi pada saat ini untuk senantiasa berpegang teguh pada pengharapan. Marilah kita pujikan kembali dengan Kidung Jemaat 46, bait 1, 2, dan 5, besarkan nama Tuhan. Mari kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu pada kami, pribadi lepas pribadi, seluruh warga jemaat GKJW Ponorogo. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami akan melakukan peribadatan keluarga ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ataupun yang sedang dalam tugasnya yang tidak bisa ditinggalkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati seperti Tuhan telah memberkati kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami telah melakukan puji-pujian ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau buka pintu hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melakukan peribadatan ini yang seturut dengan kehendak-Mu,
dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna, kesemuanya kami landaskan demi menyebut Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sebelum kita memasuki pelayanan firman pada saat ini, kita pujikan terlebih dahulu dengan Kidung Jemaat 57, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, Yesus lihat umat-Mu. Pada saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Andes Ndaru Prasongko SSI. Adapun doa dan pembacaan firman akan dibawakan oleh Diaken Magdalena Dwi Utari. Monggo dipersilakan. Jemaat yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Ibrani pasal yang kelima yang akan kita baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Sebelum kita membaca setelah merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Kau telah beri kesempatan pada kami untuk kami bisa membangun peribadatan pada sore hari ini. Di tengah-tengah kami beribadah saat ini Tuhan, kami ingin membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, buka hati dan pikiran kami masing-masing sehingga kami bisa menerima apa yang firman-Mu yang telah kami baca dan nanti akan kami renungkan. Berkati hamba-Mu Pendeta Ndaru Prasongko yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Ibrani pasal yang kelima yang akan kita baca dari ayat yang ke-11. Peringatan supaya jangan murtad. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan,
tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang berbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukum kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisapi air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Demikian sabda Tuhan. Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, pesan yang diangkat adalah terus berpengharapan kepada keselamatan yang telah kita terima. Mengapa ini penting? Dalam bacaan kita, Bapak Ibu memperhatikan dalam Ibrani 5 ayat 11 sampai 14 itu ada judul peringatan supaya jangan murtad. Peringatan ini muncul karena ada sebuah kenyataan hidup bahwa banyak orang Kristen yang dihina di depan umum pada waktu itu, dan harta bendanya diambil, dirampas. Dan ada kenyataan bahwa orang Kristen pada waktu itu ya jarang beribadah. Kalau jarang beribadah berarti dia tidak mendengar firman itu, tidak dapat
bertambah dalam pengertian akan firman Tuhan. Mungkin saat-saat ini juga terjadi yang semacam itu. Yang ketika ada suatu kenyataan, banyak orang Kristen tapi dia tidak mengenal Yesus itu. Banyak orang Kristen tapi dia tidak mengenal Kristus. Ya mungkin hanya labelnya itu, hanya KTP saja. Tetapi mengenal Kristus lebih dalam itu tidak banyak. Ya itu yang berisiko, Bapak Ibu. Berisiko membuat orang meninggalkan Tuhan. Apalagi konteks hari ini adalah konteks zaman modern. Zaman yang menawarkan berbagai macam hal. Didukung oleh informasi yang luar biasa. Dan kita bisa mendengar berbagai macam ajaran dalam internet, dalam YouTube. Nah, kalau kita tidak dewasa, kita bisa terombang-ambingkan, bahkan bisa murtad atau meninggalkan Tuhan. Itu sebenarnya yang diingatkan. Untuk itu Bapak Ibu, dalam bacaan ini sebenarnya kita diharapkan untuk bertumbuh dan berubah itu. Berubah. Tidak hanya minum susu, kalau hanya minum susu itu seperti anak kecil itu. Seperti anak kecil itu gambaran bahwa hanya memahami itu. Siapa Yesus, tadi apa itu baptisan, dan macam-macam. Meskipun itu penting, meskipun penting, tidak boleh hanya tetap tinggal di dalam minum susu dengan pengetahuan-pengetahuan yang mendasar. Karena itu belum cukup. Untuk itu kita harus melanjutkan itu. Sehingga kita harus makan makanan yang keras. Itu gambaran kedewasaan iman yang mampu menghadapi mewujudkan kebenaran dan menghadapi berbagai macam godaan dan cobaan. Makanan keras ini penting. Kalau hanya susu nanti kita seperti anak kecil harus punya kemauan berubah menjadi dewasa dalam iman. Itu gambaran makanan keras. Dimarahi tidak boleh marah, itu kan keras banget. Bagaimana mengatasi kejahatan, itu kan keras banget. Tidak sekedar siapa Yesus, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus. Tetapi justru masuk dalam hakiki pengajaran Tuhan tentang kebenaran, kebenaran yang real bahwa Allah hadir dalam diri Tuhan Yesus, memberikan pengampunan dosa. Siapapun yang percaya mendapat pengampunan, dan pengampunan atau keselamatan ini harus diwujudkan dalam hidup hari lepas hari. Sehingga mau tidak mau memang berhadapan dengan situasi kondisi yang ada. Kalau kita masih anak kecil, mudah terhanyut, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Untuk itu kita harus menjadi dewasa dalam iman, mampu mempertimbangkan itu, mana yang baik dan mana yang jahat, mampu melihat ini apik apa ora dan mengambil keputusan yang benar, sehingga kita tidak terpengaruh bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita coba untuk meneliti ayat 1 sampai ayat 3. Ini sebenarnya ingin menyampaikan kepada kita ajaran yang mendasar, asas-asas dasar itu penting. Tapi kita tidak boleh tetap di situ. Kita harus melanjutkan. Nah, istilah hijrah itu. Hijrah dari pengetahuan yang dasar kepada kedewasaan iman
dari minum susu ke makanan yang keras. Itu ayat 1 sampai 3. Kita tidak boleh stagnan atau tetap di situ, harus berubah. Berubah semakin hari semakin baik dan semakin baik. Cuma itu harus ada kemauan dalam diri kita. Sehingga kekristenan kita tidak hanya sebatas kepala, pengetahuan, tapi masuk pada hati, tingkah laku, perwujudannya, akhirnya begitu. Ayat 4-8 ini berbicara tentang bahaya. Bahaya kalau orang hanya tetap pada ajaran-ajaran dasar. Tadi disinggung tentang baptis kan itu. Geger tentang baptis, percik atau selam itu yang sah, itu kan dasar banget. Bukan itu. Itu tidak bisa membantu kita untuk bertahan. Semuanya benar. Ada yang membaptis dengan percik, ada selam, ada bendera, semuanya benar. Jadi kalau kita hanya tetap pada ajaran dasar, tetap pada ritual keagamaan, upacara keagamaan yaitu ibadah minggu, KRW, undo-undo, Natal dan sebagainya hanya terpaku di situ, itu bahaya itu. Bahayanya apa? Bahayanya kita mudah terpengaruh dengan ajaran lain. Terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang berseliweran di internet dan dalam kehidupan masyarakat. Dan akhirnya kita bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan Allah atau murtad. Banyak orang Kristen yang meninggalkan imannya. Pertanyaannya mengapa? Ya umpama orang menanam itu tidak jeru, itu akarnya tidak jeru. Dia hanya berstagnan atau hanya diam di dalam ajaran-ajaran yang dasar. Tidak melangkah untuk memahami kebenaran yang hakiki bahwa Yesus itu Allah yang nyata, yang hadir dalam bentuk manusia yang selalu membersamai umat manusia. Dan ajarannya tentang cinta kasih. Ayat 9-12 itu berisi dorongan yang mendorong agar kita mewujudkan keselamatan yang telah kita terima oleh iman pada Tuhan. Keselamatan yang kita berikan itu tidak boleh berhenti, harus disebarkan. Mungkin masih ingat tentang khotbahnya siapa tentang kantong bolong itu. Jadi harus masuk keluar lagi. Tidak masuk kemudian kita nikmati, tidak boleh. Keselamatan yang kita miliki, yang kita terima dari iman pada Tuhan Yesus harus diwujudkan dalam pelayanan cinta kasih kepada Allah, kepada sesama dan kepada diri sendiri. Seperti hukum kasih, mengasihi Allah, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Jadi ayat 9-12 mendorong untuk mewujudkan keselamatan yang telah kita terima. Mengapa kita didorong? Karena ketika kita mewujudkan keselamatan itu, kita belajar untuk mengenal kebenaran ilahi melalui pengalaman-pengalaman yang baik. Bapak Ibu bisa perhatikan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sebelum mengenal Tuhan, ya dia benci dengan orang Kristen. Dia menangkapi orang Kristen, ada yang dibunuh, ada yang dimasukkan penjara. Tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang itu. Dia melayani Tuhannya itu dengan sekuat tenaga bahkan sampai menderita.
kedewasaannya dalam iman itu berubah. Dari yang dulu mungkin minum susu menjadi makan keras, makanan yang keras, yang selalu berhadapan dengan dunia yang kejam ini. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang muncul dalam bacaan kita tadi. Untuk itu kita diharapkan tetap berpegang pada pengharapan untuk hidup bahagia bersama dengan Yesus, baik di dunia maupun di sorga. Untuk menjadi dewasa ini penting, Bapak. Kadang kita perlu melihat, kadang-kadang umurnya sudah panjang, sudah tua, belum tentu dewasa dalam iman. Bisa juga sebaliknya, umurnya masih pendek tapi karena dia kemauannya kuat untuk mengikut Tuhan, dia dewasa dalam iman. Jadi kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umurnya berapa, atau sudah tua atau sudah masih muda. Tetapi siapkah kita makan makanan yang keras itu? Siapkah kita mewujudkan cinta kasih dimanapun kita berada? Siapkah kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita di mana saja? Dan tentunya itu berhadapan dengan dunia. Untuk itu Bapak Ibu, untuk menjadi dewasa sangat perlu menemukan diri sendiri. Kadang-kadang kita enggak tahu diri kita itu sopo itu. Diri kita itu siapa. Nah, kalau kita mengenal diri kita mudah sekali mengenal Allah, mudah sekali untuk berproses menjadi dewasa. Saya yakin belum tentu Bapak Ibu mengenal dirinya sendiri. Ada sebuah kata mutiara begini, perjalanan terberat dalam hidup adalah menemukan diri sendiri. Artinya menemukan diri sendiri itu memang berat. Perjalanan terkelam dalam hidup adalah kehilangan dirinya sendiri. Kalau sudah kehilangan dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya sendiri, ini adalah hidup yang kelam itu. Hidup yang penuh dengan kegelapan. Perjalanan hidup yang paling membahagiakan dan penuh syukur adalah menemukan kembali dirinya sendiri. Jadi kalau mencari itu memang berat, kehilangan jati diri itu kelam, tetapi kalau menemukan dirinya sendiri, dia akan mengalami kesukacitaan, kebahagiaan, dan penuh rasa syukur. Untuk itu kita harus berkata, siapa aku di hadapan Allah tentunya. Siapa Bapak Ibu sebenarnya di hadapan Allah. Kita tahu dalam kitab Kejadian Allah menciptakan manusia itu yang pertama serupa, segambar dengan Allah. Itu artinya bahwa manusia itu ciptaan yang sangat mulia. Sangat mulia. Jadi manusia kita adalah ciptaan Tuhan yang serupa, segambar dengan Allah. Itu artinya ada karakter, potensi dalam diri kita yang sama, mirip dengan Allah. Mirip, kalau Allah itu maha kuasa, kita punya kuasa. Allah maha kasih, kita punya kasih. Allah itu maha murah, kita punya murah. Yang kedua, dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia diciptakan dari debu tanah. Artinya meskipun dia mulia, tapi sesungguhnya seperti debu, tidak ada artinya sama sekali. Kecuali Allah menghembuskan nafas kehidupan dalam dirinya, sehingga manusia bisa menjadi manusia yang hidup. Artinya bahwa ada ketergantungan penuh pada Allah
baru menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7 nanti bisa dibaca. Jadi ada dua. Satu diciptakan dari serupa segambar dengan Allah, yang kedua diciptakan dari debu tanah. Masalah yang terjadi manusia, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Gambar Allah rusak. Gambar Allah rusak. Manusia tidak mampu melihat kemuliaan Allah. Apalagi melihat dirinya sendiri tidak bisa. Melihat dirinya sendiri tidak bisa, apalagi melihat kemuliaan Allah, pasti tidak akan bisa. Puji Tuhan, Allah menebus melalui Tuhan Yesus. Jadi jati diri kita itu adalah orang yang berdosa yang telah dibenarkan oleh iman pada Tuhan Yesus. Jadi kita hidup bersama dengan Allah oleh iman pada Yesus. Itu jati diri kita. Cuma masalahnya mengapa keanak-Allahan kita itu tidak mampu itu kita tunjukkan. Dalam bacaan tadi cetol. Peringatan supaya tidak murtad. Kedua tadi karena banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya pada Yesus tapi tidak mengenal Kristus. Itu sangat bahaya. Banyak orang Kristen yang tidak mau berubah, hanya stagnan, hanya tinggal dalam ajaran-ajaran yang dasar. Tidak mau melangkah untuk makan makanan yang keras. Sehingga dia mampu untuk menimbang-nimbang mana yang baik dan mana yang jahat. Bapak Ibu, sebenarnya ada tantangan yang luar biasa bagi kita. Saya pernah mengatakan bahwa tantangan kita itu bukan di sana. Tantangan kita bukan pengaruh-pengaruh di sana, tidak. Tantangan kita ada dalam diri kita masing-masing. Sehingga kita tidak mampu mengenal, melihat Allah, tidak mampu berubah dari minum susu ke makanan yang keras, dari anak-anak menjadi yang dewasa. Karena dalam diri ini tantangannya. Bapak Ibu, banyak orang berpikir untuk merubah dunia. Banyak orang berpikir untuk merubah keluarganya, hidupnya, tapi jarang orang berpikir untuk merubah dirinya. Ini yang sering terjadi. Banyak orang berpikir piye dunia itu apik, piye masyarakatku apik, tapi jarang berpikir bagaimana saya baik. Nah, ini yang kadang-kadang jarang terjadi. Ini penghalang. Sehingga kita tidak bisa berubah menjadi baik. Sering menyalahkan orang, itu juga penghalang. Sehingga kita tidak mampu untuk melihat kebenaran. Sibuk, merasa sibuk, alasan sibuk, dan macam-macam. Sehingga merasa sibuk atau sibuk betulan itu akhirnya tidak memperhatikan sakjane aku sopo, siapa saya, who am I, siapa aku di hadapan Allah. Dan apa yang harus saya lakukan, itu karena kesibukan akhirnya ya terbengkelai. Akhirnya ya tidak dihiraukan. Banyak orang yang tidak jujur memakai topeng kemunafikan, topeng ketidakjujuran, sehingga dia pun sering tidak jujur dengan dirinya sendiri. Itu penghalang. Ingin diwah, itu juga penghalang. Ingin dihormati, itu penghalang. Untuk itu halangan ini harus disingkirkan. Halangan ini harus disingkirkan. Nah, caranya piye? Kemauan itu yang kuat. Kemauan yang kuat. Keyakinan yang kuat.
bahwa Yesus adalah Tuhan dan berpegang pada pengharapan saya nanti masuk surga. Saya nanti masuk surga. Itu dipegang teguh apapun yang terjadi, masalah apa yang kita hadapi. Berpegang teguh pada pengharapan, meskipun katakan pengharapan itu kecil banget, tetapi kalau bersama dengan Tuhan akan bisa kuat banget. Orang yang tidak punya harapan, orang yang tidak punya mimpi itu seperti robot, seperti orang mati. Kalau punya mimpi, punya harapan itu justru harapan ini yang mengarahkan dia, menguatkan dia. Kalau harapan kita letakkan pada Tuhan Yesus, wah ini luar biasa banget. Kita akan dimampukan, dikuatkan untuk mampu menghilangkan penghalang-penghalang dalam diri kita. Jadi kemauan yang keras, passionnya itu kuat, harus kuat. Kalau tidak kuat, tidak bisa. Kuat untuk berubah, kuat untuk mau berubah. Ini yang harus kita lakukan. Kalau mau berubah berarti kita kuat untuk merubah, menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi, ketidakjujuran pada diri, sombong, malas, dan macam-macam banyak sekali dalam diri kita. Nah, itu akan bisa kita atasi kalau kita terus mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Allah. Ketika firman Allah itu kita lakukan, ketika itu ada kekuatan dari firman itu. Tuhan menciptakan alam semesta dengan firman-Nya. Tuhan berfirman, jadilah langit, jadilah bumi. Ketika firman keluar dari Allah, ini terjadi bumi, alam, dan macam-macam. Karena firman itu adalah kekuatan. Tapi kalau firman itu hanya diangan-angan, direnungkan, ya tidak ada kekuatannya. Firman akan mempunyai kekuatan yang luar biasa kalau firman itu dilakukan. Yakobus pernah mengingatkan, hati-hati kamu berucap, ini kepada orang yang percaya. Hati-hati kamu kalau berucap atau ngomong. Mengapa harus berhati-hati? Karena firmanmu ada dalam mulutmu. Bisa terjadi. Karena firman itu mengandung kekuatan Allah. Kalau kita mengingat, saya harus mengampuni. Kalau ini hanya dipikir tidak akan terjadi. Tapi kalau ada orang teman saya yang sakit kemudian saya mengampuni, ini kan kita lakukan firman ini. Akan ada kekuatan memampukan kita. Ketika kita harus murah hati, firman Tuhan kan murah hati. Kalau hanya dipikir tidak akan terjadi. Tapi kalau kita mulai mencoba untuk memberi, meskipun kita kehilangan, itu ada kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa memberi. Ini kadang-kadang kita yang sebagai orang Kristen tidak tahu kebenaran ini. Untuk itu kadang-kadang kita masih termasuk orang yang minum susu, belum makan yang keras. Makan yang keras itu sangat sulit, karena memang keras. Katakan tadi, firman Tuhan, kamu jangan membalas. Kalau ditampar pipimu yang kiri, berikan yang kanan. Kalau ada orang yang nyelatu, kita harus tidak boleh membalas. Angel Bapak itu, angel. Kalau kulinane nyelatu tapi kita harus diam, angel. Tapi ketika kita diam, ada kekuatan yang memampukan kita. Itu rahasianya sebenarnya. Untuk itu sekali lagi kalau kita terus berpengharapan pada Kristus yang adalah Allah, yang telah menyertai bersamai kita akan dimampukan itu, untuk berubah menjadi dewasa dalam iman,
tidak minum susu saja, tapi juga makanan yang keras. Apapun masalahnya, sekeras apapun, separah apapun, saya bisa. Karena ada Tuhan, ada harapan bahwa Tuhan tidak pernah diam, selalu menolong kita. Mungkin itu Bapak Ibu kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, teruslah berpengharapan atau terus berpegang teguhlah pada pengharapan kepada Yesus yang adalah Allah dan kemauan untuk berubah. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta yang telah menyampaikan firman-Nya pada saat ini. Kita diingatkan untuk lebih bijak di dalam menerima pengajaran-pengajaran yang dalam situasi sekarang lebih mudah untuk kita dengar, kita terima melalui internet dan lain sebagainya. Gusti berkahi. Yun pangapunten wonten kirang langkungipun. Sugeng dalu. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap